Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan asesmen terpusat. Baiklah, yang pertama-tama saya akan memaparkan apa saja yang dilakukan oleh asesmen terpusat berdasarkan Implementing an Assessment atau Development Center oleh Psychological Testing Center. Baiklah, ternyata untuk penerapan asesmen terpusat tersebut memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pra-perencanaan, menetapkan kebutuhan organisasi atau departemen dalam sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan proses asesmen terpusat. Lalu, menetapkan komitmen di antara para pemangku kepentingan yang relevan. Dalam contoh ini adalah anggota dewan, manajer, ataupun peserta dan juga para penilai untuk pelaksanaan proses asesmen terpusat. Kemudian, tetapkan tujuan yang jelas untuk proses dalam asesmen terpusat, misalnya pada pelatihannya, seleksinya, promosi atau pengembangannya. Dan yang terakhir, memulai kebijakan organisasi untuk membuat penilaian atau pengembangan sesuai dengan asesmen terpusat. Lalu pada tahap kedua adalah pengembangan proses. Pada pengembangan proses yang pertama adalah analisis jabatan dengan menggunakan teknik analisis yang merumuskan jabatan berdasarkan perilaku yang jelas melalui kompetensi ataupun indikator perilaku. Kemudian, identifikasi simulasi dengan menggunakan asas analisis jabatan dan penyelidikan yang lebih lanjut, mengidentifikasi dan menyusun latihan yang tepat dapat mensimulasikan elemen dari target pekerjaan. Lalu, proses desain membangun pusat mengintegrasikan sejumlah latihan untuk dapat mengukur berbagai kompetensi yang telah ditetapkan dalam asesmen terpusat tersebut. Kemudian, untuk format desain dengan mempersiapkan format, melakukan penjadwalan dan juga logistik untuk dan selama proses asesmen terpusat tersebut. Dan yang terakhir adalah pelatihan dengan merancang dan mengimplementasikan pelatihan yang akan diberikan kepada penilai ataupun pengamat dengan fasilitator yang terlibat dalam proses asesmen terpusat tersebut. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini terdapat 2 hal, yaitu perbaikan dan run center. Pada perbaikan, jika memungkinkan, ada sebuah pusat percontohan agar dapat diikuti oleh banyak orang. Lalu, memastikan komponen beroperasi secara efektif, adil, dan juga secara keseluruhan beroperasi sesuai dengan jadwal. Lalu untuk run center, menjalankan center dengan para kandidat ataupun peserta, termasuk pemeriksaan kualitas yang sedang berlangsung. Lalu tahap keempat adalah pasca implementasi, yaitu membuat keputusan sesuai dengan hasil dari pusat asesmen tersebut. Kemudian memberikan umpan balik dengan menawarkan kepada calon peserta dengan rencana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga menawarkan umpan balik kepada calon atau peserta sesuai dengan kebutuhan yang umum. Lalu kemudian yang terakhir adalah pemantauan, yaitu mengatur prosedur untuk meninjau pemantauan hasil
dari pengembangan dari keseluruhan center. Nah, hal ini termasuk menjadi bagian dari validasi untuk meninjau relevansi dari proses untuk kriteria yang aktual. Asesmen dari dua sumber yang saya ketahui pada tugas ini, berdasarkan implementing and assessment atau development center oleh psychological testing center, itu lebih menekankan pada intern dari asesmen terpusat seperti desain ataupun struktural secara intern yang dilaksanakan untuk melaksanakan asesmen terpusat. Lalu sedangkan untuk satu sumber lainnya yang berasal dari channel YouTube EU Career mengenai A Day at the Assessment Center, itu merupakan lebih memperlihatkan bagaimana para peserta mengikuti asesmen terpusat yang dipandu oleh salah satu perusahaan. Baiklah, sekiranya begitulah presentasi yang saya dapat lakukan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang kurang berkenan dalam presentasi ini. Apabila ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, dapat dikirimkan melalui. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.